Hajam Mayim. Hazam Mayim. Kurang apa lagi coba? Saya nggak ngerti kalau orang masih ini. Artinya kurang pinter. Kalau masih suka otaknya kurang setengah on. Kalau masih dari data-data ini masih protes saja, nyala-nyalain Triesto, saya, Nandar, orang Kristen kirim-kirim gua itu. Artinya otaknya kurang apa setengah on. Ada yang lewat. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Orang Israel keluar dari tanah Mesir, melewati Mekah, dan minum air Zam-Zam. Ini bukan kata saya, tapi kata Ustadz Kainama, Aristo, dan juga Nandar. Jadi dalam kajian mereka ini sedang mengaji banyak ayat Alkitab, terutama di dalam Mazmur 114 ayat yang ke-8. Ditemukanlah satu kata yang mirip dengan Zam, dan kemudian diartikan menjadi air Zam-Zam. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video lucu mereka berikut ini. Ke atas. Oke, stop ya. Cari angka 114. Cari angka 114. 114. Mana dia? Bukan 104. 114. 114. Kanan. Nah, itu. Oke, klik. Udah. Jam. Ya. Ya mah gitu ih. Kayaknya Ustadz Keng nggak ada harganya. Ustadz Keng nggak ada harganya banget. Dipotong-potong. Bercanda maaf. Lu mah udah tahu, parah. Langsung kayaknya gue semangat banget katanya dipotong. Geser cari angka 8 Ustaz. Geser angka 8 nanti Jonathan Nandar baca evangelis. Ya, silakan. Ya, saya bacakan ya Moreh. Mohon maaf yang tadi ya Moreh. Masya Allah. Enggak apa-apa. Gue seneng, berarti lu udah tahu. Seneng banget, bangga hati gue. Benar. Silakan. Hahofhi Hashur Ajam Mayim. Nah, itu dia tuh. Itu dia udah ya. Tuh ya. Ulang lagi coba baca dari depan. Dari Hahofhi Hashur Ajam Mayim. Ajam Mayim. Mayim itu air ajam. Air ajam. Ya. Oke ya. Biar puas, biar hati senang, ya. Oke. Ada. Screenshot pemirsa 1, 2, 3, 4, 5. Ya, screenshot sudah ya. Nanti kalau tanya bacanya gimana Ustadz Ke? Telepon evangelis, suruh dia baca. Ya, Mayim itu artinya apa evangelis? Air, More. Okay. Air jam-jam berarti More ya. Ya udah ya, biar puas ya. Di video pertama tadi itu Ustadz Kainama mengatakan bahwa yang suka menyalah-nyalahkan mereka bertiga itu mereka ini kurang pintar, otaknya kurang setengah on. Hello, nggak salah, nggak kebalik tuh, nggak sedang ngomongin diri sendiri tuh. Kok menyalah-nyalahkan apologet Kristen yang suka menyalah-nyalahkan mereka ini? Sehingga apologet Kristen yang suka menyalah-nyalahkan mereka ini katanya kurang setengah on. Oke lah, kita biarin ya mengenai setengah on tadi itu ya. Nah, mari kita ke topik utama mengenai air Zam-Zam di Mazmur 114 ayat 8 yang diminum oleh orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mari kita lihat. Di dalam ayat yang ke-8, ayat 78 lah ya, 78. Memang Mazmur 114 ayat 1-8 ini menceritakan mengenai kejadian yang ajaib waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir. Di sini ada banyak kejadian ajaib ya, salah satunya ayat 7 dan 8 yang berkata demikian. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub,
yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Nah, di situ tadi itu kata Ibraninya, bahasa Ibraninya, kolam air ini dibaca oleh Nandar adalah Azam Mayim. Azam Mayim. Ini Mayim artinya air. Azam itu, oh ini mirip dengan zam-zam kata dia. Jadi ini adalah air zam-zam kata mereka tadi itu ya, trio bersaudara ini. Nah, benarkah ini membacanya adalah Azam Mayim? Kalau Bapak Ibu teman-teman semua melihat di situ bukan Azam tapi Alef Gimel Mem. Jadi bacanya itu adalah Agam. Nah, kalau Azam harusnya itu Zayin, jadinya Azam. Alef, Zayin, Mem, itu bunyinya Azam. Kalau ini Gimel berarti Agam. Jadi ini bacanya adalah Agam Mayim. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah kolam air. Nah, di sini ada satu kesalahan membaca ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu kan mereka ini sudah ahli bahasa Ibrani. Nandar ini ahli bahasa Ibrani. Apalagi Ustadz Kainama ini pernah sekolah di Israel loh katanya. Jadi ya pasti dia ini juga ahli bahasa Ibrani. Kalau salah-salah ya mungkin saja saya yang salah dalam membaca ya. Huruf G jadi Z gitu ya. Huruf Gimel jadi Zayin. Agam Mayim menjadi Azam Mayim, biar mirip-mirip seperti zam-zam. Padahal nggak ada di situ bacanya Azam, tapi sekali lagi bacanya adalah Agam Mayim, bukan Azam Mayim. Nah, benarkah orang Israel melewati Mekah ketika mereka ini keluar dari tanah Mesir? Kalau kita melihat konteks dari ayat ini, ayat 8 ini, itu letaknya bukan di Mekah. Mari kita lihat, kita klik tanda bintang itu, maka akan muncul di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Nah, kita bisa membacanya di sini ya. Saya akan bacakan semuanya supaya Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa paham. Bahkan juga mungkin ada orang Islam yang sedang menonton channel ini, video ini gitu ya, supaya paham konteks yang dibicarakan di dalam Mazmur 114 ayat 8 itu sebenarnya ceritanya ada di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Jadi kejadian ini di mana gunung batu mengeluarkan air ini? Kejadiannya ada di Gunung Horeb, bukan di Mekah. Gunung Horeb ini letaknya adalah di Gunung Sinai
ini masih berdekatan dengan Mesir. Bisa jadi juga sekarang masih berada di wilayah Mesir gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini, jadi kejadian ini sekali lagi bukan terjadi di Mekah, melainkan di Mesir. Kalau kita melihat peta perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu ya, sama sekali tidak melewati Mekah. Kalau kita melihat juga melalui Google Map, klik di Google Map ya, jarak antara Gunung Sinai, Jabal Moses dengan apa ini namanya Mekah itu ya, kita klik saja di sini. Nah, jaraknya di situ adalah 1.300 sekian kilometer. Jika ditempuh dengan mobil itu sekitar 15 jam sekian menit gitu ya. Jadi ini jauh sekali. Jarak antara Gunung Horeb dengan Mekah, tempatnya air Zam-Zam, itu adalah 1.300 kilometer. Jauh bro, jauh men. Ini bener-bener jauh. Nggak tanggung-tanggung loh jauhnya ya. 1.300 kilometer. Kok bisa Mekah kemudian pindah ke Gunung Horeb yang ada di Sinai? Kok bisa orang-orang Israel itu minum air Zam-Zam? Ini ngimpi atau ngelindur sih mereka ini mengartikan Alkitab? Ya, tapi ini kan mereka. Kalau nggak aneh-aneh begini ya bukan mereka namanya. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita dan memberkati kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.